Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini bukan ceramah di masjid. Yesaya 53 bukan tentang bangsa, sama sekali nggak ada. Ini tadi Yesaya 1 itu apa? Yesaya 1 mimpinya Yesaya, kok kalian yang memperkaos mimpi orang? Kok kenapa kalian yang lebih tahu? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mulut lebar, otak kosong, kau di bawah. Jijik saya lihat orang yang tidak ada ilmu, sombong. Saya lagi kan? Ya, silakan. Boleh. Orang sombong itu orang sombong, tidak ada ilmu, isi hanya otak kecoa. Tempatmu di gereja, bukan sini. Cuma pendeta Kingdom, pendeta Aris gantian. Silakan. Yang masuk duluan. Yang berilmu tapi yang berilmu. Jangan seperti wanita tadi itu tidak ada ilmu. Oke, dengar baik-baik ya semua. Iya, silakan. 3 versi alasan Tuhan pada Yesus. Yang pertama adalah versi Yesus diwa. Apa itu? Apa itu? Itu bukan data. Nggak usah ke bawah itu. Pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan, dengar dulu, nanti saya kasih. Anda turun, kalau Anda cuma botol kayak gitu, turun. Kalau cuma pamer botol jangan di sini. Kalau pamer botol jangan di sini. Anda di neraka aja. Di neraka baru Anda bawa data itu, jangan di sini. Ini komal untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau diselamatkan. Kalau Anda bertahan pada kebodohan, jangan di sini. Kecuali Anda ingin berdiskusi dengan menggunakan data. Ingat, orang yang ingin membunuh Yesus disebut Yesus sebagai anak iblis, bukan sebagai anak Tuhan. Catat itu. Tertulis di Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut langsung oleh Yesus sebagai anak-anak setan. Kalian pingin Yesus disalib. Berarti kalian ini menurut Yesus anak apa? Anak Tuhan atau anak setan? Itu aja dulu. Terlalu bebal kalian ini. Yesusnya berkata, orang yang ingin membunuh dia adalah orang yang tidak menerima firman di dalam dirinya. Itu kata Yesus tuh. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Oke, Zuma. Jadi begini. Kita memvalidasi dengan fakta dan sejarah. Fakta pula. Itu dibumbun atau tidak? Baik. Yang dibumbun itu bukan Yesus, tapi yang mengaku Yesus. Baik. Sekarang kitabmu berkata bahwa Yesus itu diserupakan. Ya, kitabmu juga. Ya, sebentar. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu, kitabmu juga mengatakan Yesus diserupakan. Dan dia bangkit. Ya, tapi diserupakan. Gini, jangan dulu. Kita validasinya, cara memvalidasinya, kita jangan ambil dari Alkitab dan Quran. Kita lihat dari data dan fakta sejarah. Oh, berarti harus ke tuan rumah dong. Harus ke tuan rumah. Harus ke tuan rumah kalau begitu, Bang. Konsepnya salah kami minta, bukan masalah diserupakan, tapi iblis adalah pahlawan bagi Kristen dalam penyaliban. Dia mau diserupakan, Bibelnya mengatakan kitabnya Yesus diserupakan kok. Kitabmu yang mengatakan Yesus diserupakan. Jangan dikeroyok. Jangan dikeroyok. Saya mau tantang kamu semua. Ini yang ke-6 kali saya ketemu kamu. Kamu sudah berapa kali? Saya nggak pernah berasa. Saya sama kamu selalu kick saya. Belum selesai diskusi, belum mau masuk diskusi kamu kick saya. Ini yang ke-6 kali. Berarti Anda masih di bawah level berarti. Jadi kalau sekarang ini tidak mungkin disuruh untuk di kick. Ya, sekarang kamu bilang kamu klaim kamu pintar. Kita bukan pintar, Bibel. Saya baca Bibel. Saya baca Bibel. Baik. Bukan kita saya pintar. Kamu itu yang membantah Bibelmu. Yang dongeng yang mana? Oke. Oke. Baik.
Sekarang Baik. kita validasi cara Oke. gampang untuk caranya gampang untuk memvalidasi mana yang dongeng dan mana yang betul. Oke. Kita Silakan. ambil Mm-mm. kita ambil bukti Oke. Bukti apa? kita ambil bukti di luar dari Quran dan Alkitab. Oke. Kira-kira Silakan. ada tidak orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus memberikan kesaksian benar Markus. tidak Yesus itu? Markus yang sendiri mencatat itu. Saya bilang di luar Alkitab dan di luar Al-Quran. Mm-mm. Kita validasi. Satu Boleh. kebenaran itu kita harus Boleh. validasi Boleh. sumber-sumber yang memberikan keterangan itu di luar Boleh. dari kedua kitab itu. Oke? Boleh. Kamu kasih bukti sejarawan pada zaman dulu Oke. siapa yang menulis bahwa Yesus itu tidak metong di salib. Saya akan Oke. membuktikan bahwa Oke. ada sejarawan di luar Kristen yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu benar ada dan dia metong dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya beri kamu kesempatan untuk kamu menjelaskan sejarawan Oke. mana yang membuktikan bahwa Yesus tidak metong di luar Al-Quran ya. Oke. Baik. Silakan. Oke. Jadi Al-Quran saya menjelaskan kemudian bahwa penyaliban itu ada. Penyaliban itu ada. Namun kemudian yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda minta bukti, maka bukti yang paling kuat itu adalah tuan rumah. Siapa tuan rumahnya kemudian? Orang Yahudi. Orang Yahudilah yang kemudian yang lebih paham tentang penyaliban tersebut. Nah, kalau begitu, satu-satunya sumber yang akurat, yang mampu kemudian dipercaya di luar Al-Quran saya, yaitu adalah kitabnya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Talmud. Karena orang Yahudi tahu penyaliban itu terjadi dan siapa yang disalibkan. Nah, kalau kita lihat Talmud, di dalam kitabnya orang Yahudi, Gittin 57a, di situ dikatakan bahwasanya, kubacakan samamu ya, bacakan. Engkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus orang Nazaret dari kubur melalui ilmu hitam. Itu satu. Jadi memang ada orang yang disalib. Menurut tradisi Yahudi, yang disalib itu namanya Yesus orang Nazaret. Dia dibangkitkan oleh Engkelos, dan Engkelos itu membangkitkan dengan ilmu hitam. Oke, Engkelos kemudian, sabar dulu. Buktikan, kamu kasih tunjuk datanya. Oke, Sabar sekarang dulu. open cam, kamu kasih tunjuk. Sabar dulu. Siapa yang bisa open cam di sini? Dinda Alif, Dinda Dito. Bisa Gurunda. Ya, Oke. Ya, Mohon dibuka dulu deh. Separia, Ya, iya. Gittin 57A. Oh, Silakan. siap, aman. Udah tak siapkan ini. Yang dia di di sini kan digantung, dirajam. Iya betul. Nanti dibuka aja deh. Gittin 57A. Ini sejarah mana lagi yang mau kau pakai? Cuma rumah dong. Nanti saya kasih bukti-bukti bang dari data Kristen sendiri. Baik. Oke, sebentar. Sambil saya buka. Gak perlu kita lari kemana-mana ya. Kita langsung ke tuan rumah aja. Tuan rumah. Iya paman. Yang Separi. Nah itu dia deh. Nah itu bacakan deh. Oke, baik. Di sini dijelaskan sebentar nih ya. Dari awal ya. Nah, engkelosnya aja, engkelosnya. Onkelos ini berkata kepadanya bahwa yang masuk aman. Jadi, bentar saya ketik dulu Onkelos. Biar tidak kepanjangan. Oke, oh ini. Aduh. Onkelos. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Sebuah eufemisme untuk Yesus sendiri. Di akhirat, tanda tanya, Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih.
Seperti yang dikatakan sang guru, siapa yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Yang di atasnya lagi, Dek. Di atasnya, Dek. Di atasnya lagi. Oke. Iya, Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu ya? Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri? Ini, yang dari sini, Gurunda. Atau ke atas lagi? Melekatkan diri ini. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus, orang Nazaret, dari kubur. Onkelos kemudian pergi dan membangkitkan Yesus, orang Nazaret, dari kubur melalui ilmu hitam. Onkelos bertanya kepadanya, siapakah yang paling penting di dunia tempatmu berada sekarang? Yesus berkata kepadanya, orang-orang Yahudi. Onkelos berkata kepadanya, haruskah aku melekatkan diri kepada mereka di dunia ini? Yesus berkata kepadanya, kesejahteraan mereka haruslah engkau usahakan, kemalangan mereka janganlah engkau usahakan, karena siapapun yang menjamah mereka dianggap seolah-olah ia menjamah biji matanya. Terus sampai ke ini, mendidih kotoran. Onkelos berkata kepadanya, apa hukuman bagi orang itu? Tadi dikatakan sendiri untuk Yesus sendiri di akhirat. Yesus berkata kepadanya, ia dihukum dengan kotoran yang mendidih. Seperti yang dikatakan sang guru, siapapun yang mengolok-olok perkataan para bijak akan dihukum dengan kotoran yang mendidih. Ini. Nah, dan itu yang diceritakan. Itu yang diceritakan kemudian. Diceritakan. Sekarang kamu pakai bantai. Ya. Sekarang saya tanya, Onkelos itu siapa? Dan ini ditulis oleh siapa? Dibantah aja, yang penting di luar kekristenan, di luar Islam itu. Bantah aja, kondom. Bantah. Tadi yang minta kan. Kita ya, silakan. Bantah. Jangan asal. Silakan. Itu internal Yahudi. Internal Yahudi. Oke. Ayo. Saya bacakan. Ayo, bantah kitabnya Yahudi. Ayo. Baik. Silakan. Karena kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan apa juga yang kamu sampaikan itu ya. Itu hanya. Itu tertulis di kitabnya orang Yahudi, di kitab Talmud, Gittin 57a. EGP. Dengan itu semua. Itu bukan kitabku. Itu bukan kitabku. Itu kitabnya orang Yahudi. Lu mau apa? Boleh saya ngomong sekarang? Silakan. Kamu apa? Ya baik. Ya, silakan. Kamu ambil dari kitab Yahudi itu, kamu tahu nggak kenapa orang Yahudi itu menulis seperti itu? Kenapa orang Yahudi menulis seperti itu? Karena nggak tahu. Dia dari minta. Karena minta tadi, kenapa kau bantah? Baik. Saya buktikan. Oke, Onkelos itu tahun berapa itu? Saya nggak mau tahu. Kitabnya orang Yahudi berbicara mengenai Gittin 57. EGP. Tidak masalah. Bantah itu. Bantah gitu. Itu sudah ada sumbernya. Datanya ada di Talmud itu. Ayo. Oke, baik. Ini dari sejarawan Yahudi yang paling terkenal menulis tentang penyaliban Yesus. Siapa? Yusuf. Flavius Josephus. Ya. Flavius. Oke. Aduh, itu pembesar Romawi. Hei, itu pembesar Romawi. Itu anak angkatnya Kaisar. Makanya kamu belajar sejarah yang benar. Jangan longormu aja. Sejarah yang benar. Ini Gittin, kau bantah Gittin. Dari otakmu. Gittin. Siapa bilang sejarawan Yahudi? Siapa bilang Flavius Josephus itu? Isi Yusuf itu siapa bilang? Saya mau tanya ke kamu. Itu sejarawan Romawi. Sejarawan Romawi, saya punya bukunya itu. Kau belum lahir, saya sudah tamat baca bukunya itu. Bikin malu. Dia itu pengkhianat. Tadinya tentara Yahudi, pasukan Yahudi, kemudian berkhianat menjadi anak angkat Kaisar. Udahlah. Masih mau datang besok.
Ternyata Ayo. ilmumu segini aja, Zuma. Lah kamu juga. Ilmumu Pantas apa? kamu 5 kali kick saya. 5 kali. Sama saya tantang kamu, kita debat konsep ketuhanan. Kamu takut. Ya, kok sebut Tuhan. Ini aja dulu, ini aja dulu. Saya bilang, kenapa Ini aja kamu dulu. kick Anda saya? sudah- Anda sudah Kamu dihancurkan, kamu ya. belum punya ilmu. Anda sudah hancur. Nah, Syukran, Bang Indra. Sekarang saya Kamu mau- sudah hancur, udah hancur. Lah, Sekarang ketahuan. begini, kembali ketahuan kau kembali penipu kepada kau. tema, kembali kepada tema. Oke. Kembali kepada tema. Sekarang gini, saya sudah Kembali pada membuktikan sejarawan. Ini, oke. Saya tanya Penyaliban kamu. itu Kenapa? penyaliban itu hadiah dari Allahmu setan yang maha atau tahu. hadiah dari Tuhan? Jawab. Allahmu yang maha tahu. Kenapa dia tidak tahu siapa yang disalib? Saya tanya kamu. Siapa Mana yang dalilnya disalib dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu? Mana dalilnya dia tidak tahu? Mana dalilnya? Mana Allah- dalilnya dia tidak tahu? Al-Quran Mana kan dalilnya? berkata bahwa dia Mana dalilnya? diserupakan. Ah. Siapa? Iya. Mana dalilnya Allahmu kalau yang dia maha tidak tahu? itu? Siapa? Mana dalilnya kalau dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu. Siapa? Mana dalilnya kalau dia Kamu tidak tahu? buktikan Mana tahu mana dalilnya? kemahakuasaan Allahmu. Dia kan maha tahu. Udah Siapa? putus asa dia, teman-teman. Siapa Udah nama putus orang asa yang dia. disalibkan Mending menurut Allah? istirahatkan aja, istirahatkan. Dia udah Menurut capek, udah Allahmu nggak siapa bisa itu yang dia. disalibkan? Ya, kabur. Menurut kitabmu, menurut kitabmu yang Markus katakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa lain itu rupanya siapa? Ayo, rupanya siapa itu rupa lain yang di situ? Mampus sudah kau. Kata Tuhanmu, kata kitabmu dalam Markus 16 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Ayo. Rupanya siapa? Ayo. Dia pakai rupa siapa? Ayo. Jangan-jangan rupanya bom-bom. Rupanya bom-bom. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, baru kali ini saya sepakat dengan Edis ketika dia mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Itu betul sekali. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Tapi ada tapinya. Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil. Ketika iblis berusaha untuk menyalibkan, kata Yesus, nggak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berhasil. Di mana itu diterangkan oleh Yesus, teman-teman? Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, dalam Yohanes 12 dan Yohanes 14. Apa kata Yesus di sana? Jelas Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Itu diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 30. Artinya bahwa ketika iblis memiliki rencana, kan sudah diakui oleh Edis bahwa iblis memiliki rencana membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian iblis berhasil rencananya terhadap Yesus? Ya. Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berusaha, punya rencana untuk menyalib Yesus, maka solusi yang paling benar, menurut Bible itu sendiri, dan juga menurut Al-Quran, Yesus tidak berhasil disalibkan, Nabi Isa tidak berhasil disalibkan, melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Jadi satu poin, Edis mengatakan, penyaliban adalah rencana iblis untuk menyalibkan Yesus orang benar, tetapi endingnya ternyata tidak berhasil. Berarti iblis tetap saja memiliki rancangan untuk menyalibkan Yesus, tapi ternyata yang disalib oleh iblis bukan Yesus. Nah, berarti yang disembah oleh saudara Kristen itu bukan Yesus berdasarkan Yohanes 14 nomor 31. Subhanallah. Maka benarlah kata Al-Quran, aku menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terinci, secara akurat kepada kita umat Islam bahwasanya Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan orang kafir. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai
Tuhan mereka disebabkan karena mereka zalim, tidak beriman kepada ayat-ayatku. Subhanallah. Oke, ya sekali lagi pertanyaan ini materi yang sudah kita lewati ya. Kata Quran, mereka hanya berselisih paham terkait dengan penyaliban itu, dan alhamdulillah kita lihat saban hari mereka benar-benar berselisih paham tentang apa yang terjadi kepada Nabiullah Rasulullah yang datang di tengah-tengah kaum Israel yang mengajarkan tentang hikmat Injil kepada Bani Israel. Nah, ketika saudara-saudara kita dari pihak Kristen sudah mulai memeriahkan materi ini, saya sempat nonton di Komalnya Bom-Bom. Di situ ada Kiamik, ada si Cepot, ada si Edis juga, ada beberapa ya. Elia, Hujan, ya termasuk Tante Elia, ada beberapa di situ kemudian yang tampil di sana. Mereka saling bantah-bantahan satu sama yang lain. Mereka marah besar kepada Edis karena Edis mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Mereka lupa bahwasanya rencana penyaliban itu sejarahnya secara detail. Kalau yang tertuang di dalam Bible, ya, jadi sejarah yang tertuang di Bible, catatan yang tertuang di Bible, entah itu sesuai dengan fakta atau tidak, yang jelas itu tertuang di dalam Bible. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itulah cikal bakal awal kenapa orang-orang Yahudi sepakat melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu cikal bakalnya. Jadi yang melatar belakangi tertulis di situ bahwasanya mereka sepakat membunuh Yesus sebab mereka takut bangsa mereka dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, imam-imam kepala dan juga mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat kemudian sepakat membunuh karena tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ya namanya. Yohanes 3 apa Yohanes 18 itu. Di mana di sana diceritakan bahwasanya Yohanes 3 ya. Yohanes 3 enggak itu tertulis. Halo. Sabar dulu. Yohanes 13 Tentang apa, Gurunda? terkait dengan, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul kan ada tuh, di dalam kitab Lukas juga ada ketika iblis merasuki Yudas, membisikkan kemudian upaya untuk membunuh Yudas, membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Itu jelas bahwasanya iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus itu bisa disalibkan. Begitu juga ketika imam-imam kepala melakukan tipu muslihat di Matius 26 nomor 4 nomor 59. Mereka sepakat melakukan tipu muslihat. Artinya ketika diterangkan di Matius 27:18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi kompak menyerahkan Yesus karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Bahkan Yesus sendiri menerangkan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Begitu juga di Matius 16, orang yang berpikir tentang penyaliban itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus berpikir Yesus akan mati, berarti Tuhannya berpikir kebalikan daripada itu, bahwa Yesus tidak akan mati meskipun seluruh orang Yahudi dan Romawi kerjasama untuk membunuhnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, Yesus sendiri yang memberikan kemudian kurikulum pengajaran bahwa dia harus pergi sesuai yang tertulis dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi. Nah, berarti rujukannya bukan kepada kitab Perjanjian Baru. Kalau bukan kepada Perjanjian Baru, berarti gugur semuanya. Apa yang dicanangkan oleh gereja, yang dicanangkan oleh Kristen,
keselamatan karena darah Yesus, keselamatan karena tebus dosanya mereka. Itu semuanya tidak benar berarti. Karena Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis di perjanjian lama. Sedangkan di perjanjian lama tidak ada Tuhan menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang menginginkan kemudian rencana atau merancang kebusukan terhadap orang benar, ya, itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Edis, bahwa salib itu adalah rancangan atau rencana iblis. Tepuk tangan untuk Edis karena sudah mulai agak waras. Bang Macu, langsung aja ke poinnya, atau Gurunda dulu, silakan Gurunda Tafadhol. Ya. Jadi tadi saya kan sudah lihat dulu dari tadi Saudara Macu ini, silakan. Oh iya, silakan Bang Suma yang ganteng. Iya, lanjut Bang, lanjut. Saya dengarkan dulu Bang. Jadi Bang yang pada Suma. Ya. Gimana? Jadi biarkan saya sampaikan selesai. Siap. Di-cut lah, jangan kita diskusi seperti kayak berdebat, nggak bagus gitu. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kematian itu tidak ada rancangan siapa-siapa di situ. Ya. Yang menyampaikan bahwa anak manusia harus disalibkan itu Yesus sendiri. Ya. Jadi Yesus itu datang sebenarnya adalah tujuannya membawa kehidupan. Tetapi karena Yesus datang membawa kehidupan itu ditolak sendiri oleh bangsa pilihannya itu bangsa Yahudi, ya. Karena yang kalau mau dilihat kenapa sampai kita ini sebenarnya sudah mati tapi masih mewarisi yang mewarisi kematian itu dari sejak zaman Adam. Tapi melalui kehidupan kematian Yesus kita kedatangan Yesus itu kita mendapatkan kehidupan melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ternyata ditolak oleh bangsa pilihannya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Makanya keselamatan itu tidak lagi menjadi milik bangsa Yahudi saja, tetapi sudah menjadi milik semua bangsa. Harusnya kita bersyukur karena batu penjuru itu telah dibuang oleh pemiliknya sebenarnya. Ya, maka berbicara dengan kematian itu kita memiliki kehidupan. Nah, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 2 itu Yesus berkata anak manusia akan disalibkan. Dan yang kedua, ketika dia mati, ya, ketika dia mati, malaikat sendiri yang menyampaikan itu ketika Maria Magdalena dan murid-murid ke kuburan dan disampaikan, kenapa engkau mencari dia yang telah hidup? Kan dia sudah sampaikan bahwa malaikat sampaikan anak manusia besar manusia yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri kan malaikat bahwa anak manusia itu harus dikatakan orang berdosa dan disalibkan. Jadi tidak ada karya iblis keterlibatan itu di dalam untuk memati dia. Iblis mencuri kesempatan itu karena di dalam Matius 13 ayat 19 itu dia bilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga, si jahat itu berbicara si iblis ya, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus. Si Yudas itu menjual Yesus karena si jahat menguasai hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus, maka Yesus disalibkan. Jadi apakah ada jasa iblis dalam? Tidak. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk hal itu dikabulkan. Ya, maka terjadilah. Dan di situ Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan yang kedua, malaikat pada waktu kematian dan kebangkitan dia, Yesus sendiri menyatakan, malaikat sendiri menyatakan bahwa anak manusia telah diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Nah, kalau bicara tentang selanjutnya dari kematian itu, Yesus menampakkan dirinya, nanti Bang Suma akan menolak lagi, karena Bang Suma selalu menantang itu. Bahwa Bang Suma percaya hanya sebelum kematian Yesus. Tapi setelah kematian Yesus, Bang Suma tidak percaya lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Kalau mau bicara tentang apakah Yesus itu hidup atau dia mati terus, ataukah dia tidak pernah mati, malaikat sendiri yang menyampaikan itu. Dan semua orang di dunia ini merayakan itu, kebangkitan dan kematiannya, kematian dan kebangkitannya.
Terus kita mau percaya mana? Apakah tidak percaya sejarah? Sudah sampai sekian ribu tahun ini kita masih menjalankan ibadah itu, ya. Dari hari Jumat Agung, kematian Kristus, hari Minggu adalah kebangkitannya, gitulah. Jadi 3 hari, dan di dalam Alkitab sendiri menyatakan itu bahwa Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi, ya. Tinggal 3 malam, 3 hari 3 malam. Itu ada di Matius 12 ayat 40. Dan itu sudah ada di dalam Alkitab. Tetapi semua orang menolak itu, tidak mau percaya bahwa yang mati itu bukan Yesus. Ya, tetapi orang Kristen itu bersyukur bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Karena salib itulah yang membuat kita menjadi merdeka dan menjadi selamat. Kenapa? Karena dengan kematian Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, maka Yesus sendiri yang bilang bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Itu silakan baca di Efesus 2 ayat 15 sampai ayat 22. Itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau kita terus menolak Yesus, saya hanya mau sampaikan begini bahwa kita tidak akan mendapat tempat di sana, ya. Karena apa? Yesus sendiri yang bilang, ya. Yesus sendiri yang bilang, "Aku bukan dari dunia. Aku telah turun dari surga." Ya, itu di Yohanes 6 ayat, tapi Bang Suma tidak percaya ayat ini, itu yang sulit, ya. Yohanes 6 ayat 38, "Aku bukan dari dunia, turun dari surga." Itu kata Yesus loh. Yesus yang bilang. Jika kamu tidak percaya, akulah dia. Yesus yang bilang lagi di Yohanes 8 ayat 24, "Jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Itulah. Ya. Yohanes 8:28, "Apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia." Itu kata-kata siapa? Tuhan sendiri yang bilang. Jadi saya hanya mau sampaikan itu, bahwa jangan kita ragu soal yang namanya Yesus itu adalah sebagai batu penjuru dan penembus dosa. Karena itu semua tertulis dalam Alkitab. Begitu Bang Suma, ya. Untuk sementara silakan Bang Suma, biar ada kesempatan buat Bang Suma, silakan mengkanternya. Terima kasih Bang Suma. Oke. Baik. Jadi yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada rencana, itu Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Iblis berencana, punya rencana, punya tujuan. Iblis ini punya rencana, punya tujuan. Ketika iblis tidak berhasil mengajak Yesus untuk menuhankan dirinya, karena apabila Yesus jatuh pada pencobaan menyembah Yesus, menyembah iblis, maka seluruh muridnya, seluruh dunia akan menyembah kepada iblis. Andai saja Yesus jatuh pada saat pencobaan di dalam Lukas 4 nomor 7. Kalau engkau menyembah aku Yesus, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ending jadi nomor 13, iblis tidak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Jadi mundur iblis bukan berhenti. Karena iblis tidak berhasil membuat Yesus menuhankan dirinya, karena Yesus ini berpengaruh. Ketika Yesus mengatakan sembah A, maka orang-orang akan menyembah A. Ketika orang-orang menyembah B, maka orang akan menyembah B. Ketika Yesus mengatakan sembahlah aku, maka semua manusia akan menyembah Yesus. Maka iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai nabi kepada manusia, agar Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis. Berhasil nggak? Nggak berhasil. Upaya iblis berikutnya berlanjut sesuai dengan pengakuan di dalam Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Catat itu. Waktu tepat mana? Nah, kita masuk ke dalam rangkaian. Ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah imam kepala dan juga algojo-algojonya. Kata Yesus, "Sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau ingin menangkap aku. Kalian datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat kamu bersama dengan aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi waktumu sudah tiba dan kuasa kegelapan." Catat itu.
Kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Upaya membunuh Yesus. Kuasa kegelapan adalah upaya membunuh Yesus. Itu adalah kuasa kegelapan. Lalu ketika kita melihat dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Jadi iblis punya rencana. Apa rencana iblis? Dibisikkan ke Yudas. Salah satunya adalah mengkhianati Yudas. Setelah mengkhianat, apalagi? Selesai sampai situ? Enggak. Menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Jadi, penyaliban itu adalah rencana-rencana iblis. Berhasil kagak terjadi penyaliban? Berhasil ada penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika saudara-saudara kami mengatakan penyaliban itu bukan rencana iblis. Kata siapa? Yohanes 13 nomor 2, rencana iblis. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda imani juga, bagaimana kemudian iblisnya merasuki imam kepala, Matius 24 dan seterusnya. Matius 24 nomor 4 itu tipu muslihat mereka lakukan. Nomor 59-nya jelas di sana. Bahwasanya orang-orang imam kepala Mahkamah Agama bersepakat, berunding mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Coba Anda baca data nomor 59. Apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang ada yang punya kuasa wewenang itu berencana untuk menghabisi Yesus. Dikatakan begini, imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Itu data. Artinya rencana-rencana ini sudah dari awal mereka menginginkan kematian Yesus. Data 4-nya diterangkan bahwasanya mereka berunding. Jadi mereka berencana dan merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tuh, masih rangkaian daripada rencana iblis. Kemudian Markus 14 nomor 1. Hari Raya Paskah pada Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala, Mahkamah Agama, ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, kesaksian palsu, rencana-rencana iblis, semua menyatu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menyalib Yesus. Kesimpulannya, penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Titik. Nah, sekarang kita lihat apa yang diterangkan oleh kitab saudara. Ketika Yesus sendiri menunjukkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri Yesus yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jelas tertulis itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Lalu coba Anda baca Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, dari Tuhanmu, dari setan, katanya tuh. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu bekerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, bapakmu siapa? Iblis. Berarti bapak yang orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu punya bapak. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis punya rencana membunuh Yesus. Saya ulang lagi. Apa yang kulihat pada Bapa Elohim, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Jadi iblis bapakmu ini yang merasuki kalian sampai kalian berunding untuk membunuh aku, itulah bapakmu si iblis itu.
yang menginginkan kemudian kematian terhadap diriku. Maka Yesus tegaskan di dalam nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bom-bom dan krunya itu adalah orang stupid, orang bodoh, bahlul dan penipu. Penipu ulung. Dia adalah perpanjangan tangan setan karena dia membantah ucapan-ucapan Yesus. Dia membantah ucapan Yesus itu bukti kalau dia adalah anak setan. Yesus mengatakan sendiri, kamu yang ingin membunuhku adalah karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan terhadap Adam. Keinginan untuk membunuh Adam dan seterusnya. Iblis. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bukan iblis yang punya rencana, berarti dia bertentangan dengan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, kamu ingin melakukan pekerjaan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu siapa? Yesus terangkan, bapakmu iblis. Berarti adanya rancangan ingin membunuh Yesus itu berasal dari bapak iblis. Maka anak-anak atau orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu juga orang Kristen hari ini yang menginginkan kematian terhadap Yesus demi dosa-dosa mereka, maka Kristen sama dengan anak iblis berdasarkan dalil. Saya tidak menuduh, tapi berdasarkan dalil. Yesus, ya paman, aku ingin tanya, apa Bang Suma? Sini Sus, aku mau tanya samamu. Orang-orang yang ingin membunuh kamu itu menurutmu anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Yesus mengatakan, buka. Yohanes 8, di situ aku mengatakan, orang yang ingin membunuh aku adalah orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, sebab mereka adalah anak-anak iblis. Dalil. Nah, sekarang Bang Suma keliru. Bang Suma salah. Tafsiran Bang Suma itu tidak cocok. Oke, kita ikuti arah kebijakan gereja supaya tidak hilang perpuluhan. Tapi saya ingin tanya, apa manfaatnya rupanya penyaliban itu? Apa manfaat penyaliban tersebut? Apa tujuannya penyaliban itu? Oh, untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa daging atau dosa roh? Dosa daging. Oh, kalau begitu daging yang ingin dibebaskan. Dari apa? Dari kematian. Oke. Jadi yang mau dibebaskan di sini adalah kematian. Ya, karena dosa adalah maut. Oke. Kalau dosa itu sudah ditebus, berarti maut enggak lagi. Ya. Baik, kita lihat datanya. Lihat, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam kitabnya saudara Kristen Roma 8, apa yang dikatakan di sana nomor 10? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen hari ini mati karena Kristen hari ini mati. Hari ini tanggal 20 apa 21 sih? Tanggal 21 September 2025. Kalau bom hari ini mati, itu mati karena Dosa. Karena dosa. Lalu yang mati di atas pohon untuk disalib ini mati karena apa? Apa yang ditebus? Ternyata orang Kristen mati karena dosa. Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Ayo. Kristus sudah ada di dalam Kristen. Di dalam tubuh Kristen. Pak, endingnya ketika Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen. Maka tubuh Kristen memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Lalu dosa apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa yang dijual iblis ini sesuatu yang tidak bermakna. Apa yang dijual setan, yang dijajakan setan, bahwa salib Yesus turun untuk nebus dosa. Bullshit. Penipu. Mana ada kemudian ajaran Tuhan menebus dosa pakai darah manusia? Penipu. Bohong. Dan itu dibenarkan oleh Paulus ucapan saya.
Apa kata Paulus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, wahai bom-bom penipu, bom-bom laknat, tubuhmu memang mati karena dosa. Pingin ku lempar bom-bom itu mukanya pakai HP. Kalau tubuhmu mati karena dosa, lalu buat apa Yesus mati? Hah? Buat apa? Apa Yesus mati? Harusnya dalilmu itu kau rubah. Cepat sebelum viral. Rubah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan mati karena dosa. Karena dosa sudah ditebus. Tapi kamu mati karena kurang vitamin. Kamu mati karena kebanyakan coli. Kamu mati karena tidak minum air. Kamu mati karena kurang jaga kesehatan. Mati karena dosa. Kampret, penipu, laknat. Kau mati karena dosa. Bukannya dosa sudah ditebus. Kau mati lagi karena dosa. Dosa apa lagi? Yesus mati menebus dosa dunia, katanya. Di dalilnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Maunya itu, setelah Yesus nebus dosa, dosa sudah tak ada. Maka kalian mati karena kena panu. Kalian nyebrang jalan, beli Kalpanax di apotek, digilas sama truk. Jangan mati karena dosa, penipu. Harusnya mati karena keselip biji nangka, mati karena bersin, mati karena kaget. Bom-bom mati karena kegemukan, ginjalnya meledak. Itu dulu. Ini mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Hah? Yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Ini dalil, Bang. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kacau. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, mereka buat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi no, Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah malah membalas tipu daya mereka dengan kedahsyatan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bible merancang sebuah siasat, tetapi Bible sendiri yang membuka aib siasat itu sendiri. Sekarang kemana hendak berpijak? Ternyata Yesus mati, tak ada fungsinya. Apa buktinya? Kristen mati karena dosa. Ayo. Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus, nah semalam tuh saya berdialog kemarin. Yang ditebus Yesus itu adalah apa? Dosa kekal, kematian kekal. Kampret. Dosa menjalar ke dunia itu karena tubuh makan buah ilmu pengetahuan. Maka Yesusnya harus menebus dosa daging. Karena kutuk sehingga mengalami kematian. Begitu Yesus sudah menebus itu, maka sejatinya tak ada lagi kematian daging. Ini malah bermatian. Ternyata bermatiannya bukan karena kurang vitamin. Bukan karena dia pakai gigi palsu. Dia makan bakso, gigi palsunya yang ditelan, mengganjal di jantung. Bukan, tapi karena dosa. Alamak. Inilah saudara-saudaraku, kalimat terakhir dari sisi ini. Kenapa Kristen itu ngotot? Kenapa saudara-saudara Kristen ngotot mengatakan aku yang paling benar, agamaku pasti benar, aku pasti mati masuk surga? Karena terlanjur Kristen tanpa belajar Bible. Berbeda dengan Islam, mereka menjadi Islam karena mereka melalui proses berpikir. Kalau saudara Kristen hanya karena terlanjur, enak, minggu disko, ya kan? Maksudnya nyanyi-nyanyi di gereja, habis itu dijamin masuk surga, dijanji. Habis itu nggak ada yang haram. Boleh makan segalanya, boleh minum segalanya. Tidak ada aturan. Kenapa nggak ada aturan? Karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Maka hidup, fasilitas lengkap. Internet ada, mobil ada, harta banyak, rumah ada, istri banyak, anak ganteng-ganteng. Wah, hidup mewah. Jadi tak peduli lagi yang penting Kristen. EGP. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan Bible, ternyata imannya Kristen itu tertolak oleh Bible-nya itu sendiri. Kalimat terakhir,
orang yang hidup di dalam Kristus, maka tubuh mereka mati karena dosa. Waduh, bagaimana ini? Ternyata kalian mati karena dosa. Ingat, orang yang mati karena dosa tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Kerajaan maut, neraka, iblis. Neraka. Jadi betul. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang Kristen mati tubuhnya karena dosa. Berarti Kristen kemana? Ketika tubuh mati karena dosa, maka kemana perginya? Surga apa neraka? Banyaklah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan direnungkan oleh saudara Kristen. Edis kali ini benar bahwa rancangan penyaliban itu adalah berasal dari iblis, maka iblis akan menghadiahkan neraka kepada pengikutnya. Demikian. Masya Allah. Silakan, Pak Mancu, silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Bang Suma luar biasa. Ternyata Bang Suma percaya Yesus. Saya senang ya percaya Yesus. Jadi saya bisa lebih jelas menjelaskannya biar paham. Jadi saya tidak akan menyentuh kematian Kristus ya. Saya mau menyampaikan semua sebelum kematian Yesus yang diterima oleh Bang Suma secara akal sehat. Kalau kematian Kristus Bang Suma tidak percaya. Tetapi kalau sebelum kematian Kristus Bang Suma percaya. Saya akan berbicara sebelum kematian Kristus. Nah, begini Bang Suma yang ganteng dan para pendengar Bang Suma yang ada di bawah semuanya. Begini. Pada mulanya ada di Matius 3 ayat 17 kalau tidak salah itu ada suara terdengar pada waktu Yesus dibaptis ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu rancangan Allah ya. Rancangan Allah itu adalah bagaimana membawa kehidupan, keselamatan bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Di Matius 17 juga itu ada ayat 5 ya kalau tidak salah itu dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia ya. Ada juga di Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak ayat yang berbicara tentang rancangan Allah itu sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan bagi bangsa pilihannya. Tetapi ketika kedatangan Yesus Kristus ke dunia, bangsa pilihannya itu sendiri yang menolaknya ya. Karena bangsa itu menolaknya, bangsa pilihan itu yang menolak Yesus, makanya di dalam Matius 13 ayat 19 itu dibilang begini. Karena mereka tidak mengerti hal kerajaan surga ya, karena mereka berpikir bahwa Yesus datang itu sebagai raja, bukan sebagai seorang hamba. Matius 13 ayat 19 dibilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hatinya. Nah, hal itulah yang membuat manusia itu memberontak dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datangnya dari surga. Pada Yesus sendiri yang bilang, aku telah turun dari surga, akulah dia, akulah dia. Yesus sendiri yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa akulah dia, akulah dia, akulah dia. Yesus adalah terang dunia, aku bukan dari dunia ini, aku telah turun dari surga. Yesus yang bilang, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku semuanya? Ternyata dunia tetap menolak dia. Bangsa pilihannya juga tetap menolak dia. Dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Karena mereka bilang bahwa, masa Tuhannya kok manusia? Kan begitu. Sama seperti yang sekarang kita lihat bahwa yang kita mengalami langsung, dunia sampai sejauh ini pun tetap menolak yang namanya Yesus. Yesus sendiri bilang, akulah dia, akulah dia. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Di Yohanes, apabila kamu meninggikan anak manusia baru kamu tahu, akulah dia. Nah, sekarang saya akan masuk lagi kepada Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini bukan
manusia, bukan kata nabi-nabi, bukan kata bapaknya, bukan kata malaikat, tapi bukan juga kata-kata orang Yahudi, tapi kata Yesus sendiri. Yesus bilang gini, di Matius 10 ayat 38, dia bilang gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, saya baca ulang lagi. Matius 10 ayat 38. Barang siapa, Yesus sampaikan sendiri, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24 dia bilang begini lagi, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Diperkuat lagi dengan ada di Markus 8 ayat 4 kalau tidak salah. Ya, diperkuat lagi dengan kalau tidak salah di Lukas 14 ayat 27 mengatakan hal yang sama. Barang siapa, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, dan Yesus sendiri yang bilang lagi, Yesus berkata, anak manusia akan disalibkan. Matius 26 ayat 2 yang tadi saya sampaikan itu. Terus kenapa kita mendalilkan bahwa Yesus tidak disalibkan? Padahal tadi Bang Suma sendiri yang bilang bahwa ternyata iblis benar. Yesus disalibkan. Berarti Bang Suma mengakui bahwa Yesus telah disalibkan. Bang Suma membenarkan bahwa iblis menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma menolak Yesus tidak disalibkan. Ini tidak konsisten. Bang Suma yang ganteng. Kenapa? Karena Bang Suma menggebu-gebu bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan. Tetapi Bang Suma mengiyakan bahwa iblis telah menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma yang ganteng, tolong konsisten. Supaya para pendengar Bang Suma ini bisa mendapatkan edukasi yang benar. Gitulah Bang Suma. Jadi saya mau sampaikan begini. Semua orang baik mau menolak Yesus, tetapi semua orang percaya, orang Kristen yang mendengar, mungkin ada di burung Bang Suma. Yang namanya salib itu, mereka bersyukur karena salib itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, ada juga di Efesus 2 ayat 15-22, itu berbicara tentang kekuatan Allah. Salib itu kemerdekaan kekuatan Allah bagi kita. Dan salib itu kemenangan. Karena salib itulah, maka kita ini memiliki yang namanya ramah-ramah itu. Kita ini mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena bangsa pilihan Allah itu telah menolak dia. Padahal ya Allah sendiri yang sampaikan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Didengar oleh sekelompok orang, begitu banyak orang Yahudi yang mendengarnya, tetapi bayangkan saja, mereka tetap menolak dia dan tidak percaya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah yang turun dari surga. Pada Yesus yang bilang, Yesus sendiri yang menyatakan, akulah dia, akulah dia. Yesus deklarasi sendiri. Di 1 Korintus 8, hanya ada satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Tapi Bang Suma tidak percaya lagi. Kalau di Yohanes itu Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia. Yesus sendiri yang bilang lagi, akulah pokok anggur. Ya, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu melekat kepada Kristus, kamu akan menjadi milik kepunyaan Allah. Kamu akan mewarisi kerajaan Allah itu. Karena Yesus datang ini membawa pemisahan dari yang jahat dan yang terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang Suma. Jadi saya tidak berpanjang kata, saya hanya menyampaikan dan panjang ini Bang. 1 jam setengah. Silakan. Iya. Jadi gini, saudara, terima kasih Anda sudah jujur, tapi saya minta Anda buka cakrawala berpikir. Saya ingin diskusi dengan manusia Bang ya, bukan bicara dengan kambing atau sapi. Saya kasih data kepada saudara, tolong Anda renungkan baik-baik. Di dalam kitab Amsal 17 nomor 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ini dulu. Saya ulang lagi ya, Membenarkan orang fasik, orang Kristen maksudnya. Orang Kristen ini kan orang-orang berdosa. Ini dibenarkan nanti nih.
Oleh karena dibunuhnya orang benar. Orang benar dibunuh demi untuk orang-orang fasik, Kristen. Kristen para pelaku dosa itu diselamatkan dengan orang benar jadi korban. Tapi kaidahnya, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu dulu sebelum saya masuk ke dalam data yang Anda jelaskan tadi. Di data nomor 18-nya diterangkan malah, orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persetujuan, kesepakatan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi, penanggung dosa atau penebus itu adalah orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berakal budi adalah, artinya orang yang sinting, ya. Orang sinting adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menanggung dosanya orang lain. Itu adalah orang tidak waras, orang gila. Itu dalil. Anda mencoba menarik kesimpulan di dalam data Matius 10. Itu lawak-lawak bagi saya. Kenapa? Barang siapa tidak memikul salib. Anda ngerti nggak kata salib itu apa? Dalam bahasa Yunaninya. Stauros. Stauros itu apa? Kayu. Kayu maksudnya apa itu? Beban. Barang siapa yang tidak memikul bebannya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Hei, saudara Kristen, kata Yesus, bagi siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, tidak layak bagi pengikut Yesus. Hei, jadi jangan pernah kau salibkan bebanmu itu ke Yesus. Kamu tidak layak bagi Yesus. Kalau kau beban dosamu itu kau kasih ke Yesus, itu kau nggak layak. Lagi pula Yesus itu bukan orang yang kurang akal budi. Hanya orang yang kurang akal budinya, kata Amsal, yang mau menanggung, ngambil salibmu, bebanmu, ditaruh di pundaknya. Kata Yesus, barang siapa tidak memikul dosanya sendiri dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kata Yesus, Kristen-Kristenku, kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kalian harus bebani beban-beban kalian sendiri. Kalian harus menanggung diri kalian sendiri. Jangan kau berikan salib yang ada di pundakmu itu ke Yesus. Catat itu ya, itu dalil. Makanya saya kasih Amsal. Karena orang yang bersekongkol untuk bebannya diberikan kepada orang lain itu adalah orang yang tidak waras. Kata Amsal, bukan kata saya, itu dalil. Dan Yesus mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24:44. Itu bukan kataku, itu kata Yesus. Nomor 15-nya, membenarkan orang fasik. Orang fasik nih, orang fasik. Beban salibnya orang fasik diberikan kepada orang yang benar, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kamu yang berbuat, orang lainnya menanggung. Itu kekejian. Gak boleh. Nah, sekarang Anda mengatakan kepada Bang Suma, Bang Suma, katanya iblis, salib itu, penyaliban itu adalah karya iblis. Ya memang, itu gak bisa dipungkiri. Nah sekarang, kata Yesusnya, Yohanes 14, nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Berhasil gak iblis mencobai dia? Enggak. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab iblis yang adalah penguasa dunia ini datang. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak ngepet nggak kepada Yesus? Tidak dong. Ketika imam kepala membuat kesaksian palsu, ngepet nggak buat Yesus? Enggak dong. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, ngepet nggak terhadap Yesus? Enggak dong. Kenapa? Karena dunia atau kuasa kegelapan sedikit pun tidak berkuasa atas Yesus. Lalu, kalau begitu, ketika engkau meninggikan aku, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia Tuhan? No. Yesus datang mengajar selama 3 tahun. Konsentrasi kurikulum pengajarannya kepada mahasiswanya. Aku adalah Rasul. Titik. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Titik.
Sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan sekaligus Rasul, Rasul sekaligus Tuhan, Tuhan sekaligus Rasul. Penyesat. Di situ Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu harus dikenal sebagai Rasul yang membimbing, yang menggembalai mereka untuk membimbing mereka menuju kepada padang yang luas, yaitu surga hidup kekal. Sedangkan Kristen, Tuhan kita turun ke bumi menjadi domba, mati tebus dosa kita, matamu suwe. Ada, kau harus pikul. Kalau kau tidak memikul salibmu sendiri dan tidak menjadi pengikutku, kau tidak layak bagiku. Mampus. Enak aja, dosa ditanggungkan ke Yesus. Harus kau tanggung sendiri, kata Yesus. Kalau kau tidak mikul salibmu sendiri, kau tidak layak bagiku. Paham ya? Makanya Yesus mengajarkan muridnya. Dan itu ucapan Yesus kepada muridnya. Salib itu beban. Salib itu kutuk. Jadi bukan seperti yang Anda gambarkan dalam cerita film-film Yesus itu. Bukan seperti itu. Salib yang dimaksud itu adalah kutukan. Kutukan yang Tuhan berikan kepadamu. Harus kau tanggung sendiri. Maka solusinya apa? Bertobat, 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 kata Yesus. Lahir. Ketika saudara mengatakan bahwa ternyata iblis adalah cikal bakal, adalah upaya sehingga penyaliban itu terjadi, maka Bang Suma, ya gimana dong? Oh gimana? Oh salah. Yang disalib itu bukan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, bersekongkol ingin mencelakai Yesus, sedikit pun tak ada sehelai bulu dari badan Yesus itu bisa terlepas dari tubuhnya, apalagi sampai dia berhasil disalib. Lalu siapa yang disalib ini? Yesus palsu. Mana buktinya Yesus palsu? Nih, dengarkan baik-baik. Mana buktinya Yesus palsu? Baca di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Sedetik, semenit sebelum ada penangkapan calon korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, korban itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, titik 2, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Yohanes 18 nomor 5. Tentara Romawi datang bersama dengan Yudas, lalu menemui seorang yang ada di hadapan di Bukit Getsemani. Lalu dia bertanya, siapa yang kalian cari? Orang-orang itu berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu orang itu menjawab, akulah dia. Tergenapi, ditangkap. Setelah ditangkap, apakah dia Yesus? Bukan. Apa buktinya dia bukan Yesus? Baca Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ternyata Yesusnya lari, kabur, telanjang dengan melepaskan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Markus 14 nomor 52, seorang pemuda ketika ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Yang ketiga, Lukas 22 nomor 69, 68, 69. Ketika orang ini yang mengatakan akulah dia ini sedang disidang, akulah dia, akulah Yesus. Makanya Petrus menolaknya kemudian. Petrus kemudian menyangkalnya 3 kali. Karena memang ternyata itu bukan gurunya. Kau kan menyangkal aku 3 kali. Kan? Memang karena yang kau lihat itu bukan aku. Nah, ketika kemudian dia disidang, ditanya, apakah engkau Mesias anak Allah? Apakah engkau adalah anak Allah, anak Mesias? Mesias anak Allah? Apa katanya? Apa gunanya aku menjawab dan apa gunanya aku bertanya? Engkau tidak akan percaya. Sekarang juga Yesus sudah duduk. Sekarang dalam bahasa Yunani nun. Sekarang detik ini juga Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan di langit, di atas, di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Tuhan. Berarti yang berkata akulah dia ini siapa, Rek? Penyesat.
yang nanti digunakan oleh iblis, di mana iblis akan masuk ke dalamnya dan keluar dari kubur dan berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Siapa dia? Kata Yesus, itu adalah penyesat. Kepada aku telah diberi kuasa. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu iblis. Dia siapa? Dia adalah penguasa dunia. Yohanes 13:14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku berkata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini yaitu iblis sudah datang. Dan dia penguasa dunia iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa dia? Siapa? Kata iblis ketika Yesus dicobai. Yesus, sembahlah aku. Sebab jikalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi. Sebab aku berkuasa. Sebab aku berkuasa. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Rupanya penyesatnya mengatakan, akulah dia. Diberikan kuasa oleh iblis untuk menjadi penguasa di atas muka bumi ini. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang keluar dari kubur kemudian mengaku Kristus. Makanya Markus mengatakan di dalam Markus 16 nomor 9, pada minggu pagi-pagi itu kemudian dia Yesus menampakkan diri kepada Maria dalam bentuk yang lain, dalam rupa yang lain. 16 nomor 12-nya dikatakan, lalu Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid itu dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain, dalam rupa yang lain. Berarti yang nampak sudah bukan Yesus, tapi Yesus dalam rupa yang lain. Berarti sudah beda dengan yang asli. Siapakah dia rupa ini? Siapa rupa yang dilihat oleh Yudas? Rupa lain, bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Aku jadi merinding. Yang keluar dari kubur ternyata rupanya lain, bukan lagi rupa anak Maria. Merinding aku, bang. Ternyata yang disembah Kristen adalah rupa lain, bukan rupa asli. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menganggap itu Isa, padahal itu adalah manusia, rupa lain. Al-Quran mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bana Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim minhu ma lahum bi min ilmi illa ittiba'an wa ma qatalu yaqina. Yang kalian sembah makhluk dalam rupa yang lain. Bukan cuma Al-Quran yang mengatakan itu, tapi Markus pun mengatakan itu. Bahkan Maria juga mengatakan itu. Subhanallah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan kau dustakan setelah datang kebenaran kepada kalian. Demikian, lanjut. Terima kasih Bang Suma, ya. Jadi Bang Suma ini semakin tidak konsisten, ya. Jadi tadi mengatakan bahwa iblis telah menang karena iblis adalah yang telah mempunyai rancangan menyalibkan Yesus dan berhasil. Sekarang Bang Suma sampaikan lagi bahwa Yesus melarikan diri dan tidak disalibkan. Ya, itu jadi ketidakkonsistenan ini yang perlu Bang Suma berpikir kembali, ya. Review kembali, ya. Terus baca lagi perdalam Alkitab biar lebih paham tentang apakah Yesus disalib atau tidak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mengambil ayat ketika Yesus telah disalibkan. Saya mengambil ayat sebelum Yesus disalibkan. Itu Yesus sendiri yang bilang, kalau Bang Suma percaya Yesus, maka harusnya Bang Suma juga percaya apa kata Yesus. Yesus berkata tadi, saya harus ulang lagi nih kayaknya. Yesus berkata lagi, anak manusia akan disalibkan. Nah, terus ada lagi malaikat yang sendiri yang sampaikan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Ini bukan perbuatan manusia loh. Ini perbuatan orang kerajaan surga. Hal kerajaan surga yang disampaikan kepada murid-murid dan kepada Maria Magdalena.
Jadi semuanya ini sudah ada dalam ayat Alkitab. Maka tadi ada di Matius 10 ayat 38 itu Bang Suma sampaikan tadi lagi itu bahwa salib itu adalah beban. Benar. Itu 1000% benar. Salib itu kita harus pikul. Itu bebannya kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dibenci oleh dunia ini. Semua dunia akan menolak setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dunia akan menolak setiap orang Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu disalibkan. Dunia akan membenci, itu benar. Dan ayat Alkitab sudah nubuatkan itu. Kristen, sorry Bang, kita tiktokan. Kristen itu angkat terbesar di atas muka bumi ini kok ditolak katanya. Jangan nyibul, Bos. Sekarang gini, kita tiktokan gini Bang. Menurut Yesus, harus dia pergi tinggalkan dunia berdasarkan tertulis di PB atau di PL menurut Yesus.